Xabi Alonso main catur di Real Madrid. Perhatikan posisi Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham, Valverde. Seiring bola itu terus bergerak, mereka pun akan mencari ruang-ruang yang kosong untuk diisi dan akhirnya membentuk shape diamond. Bellingham, Valverde, Tchouaméni, dan Arda Güler pun tidak kaku hanya bermain di satu sisi. Dan ini momen yang lain ketika Bellingham menjemput bola, Arda Güler posisinya beririsan dengan Tchouaméni. Selanjutnya Valverde yang secara orisinalitas bermain sebagai gelandang sebelah kanan, pelan-pelan masuk lebih ke tengah untuk memanfaatkan ruang yang muncul. Ya, sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik ternyata masih banyak yang belum melakukannya. Jujur, aku pangling melihat Real Madrid di bawah kepemimpinan Xabi Alonso. Ternyata Real Madrid bisa loh bermain secara sistem, secara unit. Kita flashback sedikit era Ancelotti bersama Real Madrid. Salah satu ciri khas Real Madrid di bawah Ancelotti yaitu permainan kualitatif. Apa itu permainan kualitatif, Bang Tom? Ya, permainan mengandalkan skill individual dari pemain di atas lapangan. Salah satu yang sangat amat memiliki peran krusial, ya jelas Vinicius. Bagi Ancelotti, Vinicius merupakan pemain yang akan sangat memberikan impactful ketika Vinicius diletakkan di posisi kelebaran sebelah kiri, masuk dari luar ke dalam. Lantas, jika kita iriskan mindset, Xabi Alonso menilai Vinicius berbeda, berbanding terbalik dengan Ancelotti. Bagi Xabi Alonso, Vinicius pun jika memungkinkan, jika dibutuhkan akan ditempatkan bermain lebih ke dalam. Dan itu dibuktikan, dilakukan oleh Xabi Alonso. Masuk Vinicius Junior di koridor half space yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri ada Franz Garcia. Nah, efeknya memang di 1-2 pertandingan yang dilakoni oleh Vinicius, kita nggak membicarakan gol ya, tidak begitu eksplosif seperti Vinicius bermain di sektor kelebaran. Nah, di sini aku perlu juga menggarisbawahi ya, di video ini kita lebih menekankan pembahasan taktis. Kita nggak akan membahas ujungnya apakah mendapatkan gelar, banjir trofi dan lain sebagainya, enggak. Kita bicara proses yang dilakukan oleh Xabi Alonso bersama Real Madrid. Nah, ketika Xabi Alonso datang, bim salah bim, secara unit, secara sistem, ya, kolektivitas lebih menonjol apa yang dilakukan, apa yang ditunjukkan oleh Xabi Alonso. Contoh, jika kita bicara Bellingham, di atas kertas ia diletakkan di belakang 2 striker. Akan tetapi pengimplementasian di atas lapangan itu berbeda. Kadang Bellingham sangat amat deep, bahkan mendekat ke posisi pemain belakang untuk jemput bola. Nah, kalau kita lihat eranya Ancelotti bersama Real Madrid, Bellingham itu akan lebih berbahaya semakin dekat dirinya ke areal kotak penalti. Nah, jadi khusus untuk Bellingham aja coba ditingkatkan oleh Xabi Alonso kapasitasnya. Ia juga jemput bola dan ia pun di beberapa momen harus juga rapat dengan posisi defending lawan ataupun masuk ke daerah final third yang dimiliki oleh Real Madrid. Nah, ini skematisasi yang harus aku katakan kawan-kawan, aku sangat amat impress ketika secara struktur Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, mereka bentuknya itu vertikalitas, memanjang, bukan melebar. Nah, namun ketika bola itu bergerak, Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, mereka pun akan mencari ruang-ruang yang kosong. Yap, dan disinilah terbentuk yang namanya shape diamond. Valverde pun tidak kaku posisinya, Bellingham pun tidak kaku posisinya, Tchouaméni pun tidak kaku posisinya, Güler pun tidak kaku posisinya. Ketika itu dilakukan rotasi antara pemain Madrid, nah, membuat rengganglah struktur yang dilakukan lawan. Nah, jadi itu salah satu yang membuat aku pangling. Wah, kok bisa secepat ini teraplikasi? Plus minus lah, ada beberapa elemen-elemen yang tentu harus ditingkatkan oleh pasukan Xabi Alonso. Nah, hal lain misal di sini Bellingham
Dia turun jemput bola lebih ke dalam permainan dari Real Madrid, kawan-kawan. Padahal ada Güler, Tchouaméni. Nah, dia turun, otomatis opsi passing yang dimiliki oleh Haaland pun muncul. Dan di momen yang lain, Valverde, ya, dia posisinya sebagai gelandang kanan, masuk ke tengah. Franz Garcia menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Dan ia pun pelan-pelan Franz Garcia naik tinggi, kawan-kawan. Nah, ini kan perlu pemetaan, pemikiran yang memang benar-benar mudah disampaikan Xabi Alonso agar bisa dipahami oleh pemain-pemain Real Madrid. Tentu bagi pemain Real Madrid pun, jika mereka tidak berkualitas secara IQ, secara mentalitas, kawan-kawan, pasti akan sulit mereka pun memahami apa yang diterapkan oleh Xabi Alonso. Bayangkan saja, dari formasi 4 back, Xabi Alonso diubah ke 3 back, dari 3 back diubah lagi 4 back, dari satu pertandingan misalnya pakai sistem 4 back, seiring berjalannya waktu saat bertahan pakai 5 pemain bertahan, ataupun sistem 3 back. Nah, rigid. Nah, lantas apakah Ancelotti salah, Bang? Xabi Alonso benar, Bang? Enggak, kayak gitu prinsipnya. Nah, aku kan kebetulan ikut kursus lisensi kepelatihan, kawan-kawan. Nah, pada saat kita mengikuti kursus lisensi kepelatihan, kita nggak bisa secara matematis langsung mengatakan pelatih A salah, pelatih B salah, pelatih C salah. Bisa saja dengan sistem A berhasil, contoh Ancelotti, dengan sistem A-nya, mindset Ancelotti dia tularkan ke Real Madrid, kan beberapa momen berhasil meraih trofi. Nah, termasuk juga ketika Ancelotti pun dengan mindset sistem pendekatannya di beberapa momen lainnya malah gagal. Nah, artinya di situ pelatih pun penting yang namanya beradaptasi dengan perkembangan, nggak melulu itu terus yang diterapkan. Suka tidak suka, Pep Guardiola salah satu pelatih elit. Bandingkan, kawan-kawan, dia melatih Barcelona, Bayern Munchen, sampai sekarang inilah kita bilang Man City. Dari musim ke musim ada saja varian-varian ataupun pendekatan-pendekatan yang baru ditampilkan oleh Pep Guardiola. Dari Pep Guardiola, dia pun bisa terus sustain. Kalau misal Pep Guardiola mempertahankan apa yang dimainkan dirinya di Barcelona, akan habis karirnya itu. Akan deadlock dirinya pun itu. Dan di akhir-akhir dirinya bersama Barcelona, dia mainkan sistemnya, kan sempat juga mengalami yang namanya kesulitan. Nah, ini general bagi seluruh pelatih. Mungkin yang nonton video ini bukan hanya fans Real Madrid, harus juga memahami hal tersebut. Misal lagi kita kasih contoh, Luis Enrique bersama PSG. Luis Enrique saat bersama Barcelona dengan PSG ada perubahan dinamika yang ditampilkan, nggak melulu itu terus. Nah, silahkan aja cek di kanal YouTube ini bagaimana pendekatan taktikal yang ditampilkan Luis Enrique beberapa kali kita ulas, kawan-kawan. Dan sekarang Xabi Alonso pun tentu sebagian besar pendukung Real Madrid mengharapkan hal yang istimewa, itu sudah pasti. Dan salah satu hal yang istimewa diharapkan pendukung Real Madrid, bagaimana permainan yang dimunculkan di atas lapangan. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan, salah satu tim yang terus aku amati, ya jujur, Xabi Alonso di bawah kepelatihan Real Madrid. Dan ya, kita pun melakukan analisa, men-tracking taktikal yang dimainkan oleh Xabi Alonso menjadi bahan pelajaran juga. Nggak tok hanya mengandalkan sisi Vinicius Junior ataupun Rodrigo ataupun Bellingham, nggak tok seperti itu. Ada ya memang sistem yang dimainkan. Ya, Ancelotti pun ada sistemnya, tapi untuk Xabi Alonso ini varian sistemnya itu banyak lah. Nah, ketika varian sistemnya itu banyak, kita yang mau belajar untuk mendalami bagaimana pendekatan taktikal yang diterapkan oleh Xabi Alonso semakin berwarna otak kita. Nah, lain misalnya lagi kita bahas fungsi pemain. Sebenarnya pemain-pemain yang dimainkan Xabi Alonso ini kan beberapa warisan dari Ancelotti. Tapi yang menariknya, Xabi Alonso bisa mengeluarkan potensi lebih. Salah satunya, Xabi bilang, Tchouaméni, impact dari Tchouaméni terhadap sistem yang dimiliki oleh Xabi Alonso.
luar biasa diakui oleh Xabi Alonso. Ini tergantung Tchouaméni lagi, dibilang oleh Xabi Alonso. Franz Garcia terus dia pun meningkat. Valverde, nah ini pun bisa dikembangkan lagi, potensi dikeluarkan lagi. Sampai pada hal tersebut, pemain yang berkualitas, pemain yang oke, biasanya akan hadir dari pelatih yang oke juga. Dan pelatih yang oke merupakan pelatih yang mampu mengeluarkan potensi daripada pemain tersebut di atas lapangan. Misal, potensi pemain tersebut jago dari kualitatif 1-2 kali skill individual di atas lapangan, kawan-kawan. Namun ketika dia bisa mengeluarkan potensi lain, ternyata pemain tersebut bisa bermain lebih ke dalam. Itu merupakan salah satu kepintaran daripada pelatih tersebut. Nah, ketika sistem yang dimainkan Real Madrid ini sudah terbentuk, ya ujungnya suka tidak suka, ya orang akan bertanya, akan menunggu apakah ada trofi yang diberikan Xabi Alonso untuk Real Madrid. Ya, lagi aku tidak mau membahas trofi terlebih dahulu. Aku mau membahas yang namanya sistem, proses yang dimainkan oleh Xabi Alonso bersama Real Madrid. Ternyata bisa loh Real Madrid ini bermain by sistem yang lebih rigid lah, yang lebih depth. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.